bimbingan calon pengantin, yang mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, dari tahun 2015 pemerintah itu mengarahkan agar diadakan kegiatan bimbingan calon pengantin dan dilakukan pemeriksaan berkas. Kapung kurma kan nikah untuk kedah kakak wahelanya. Kenapa ini harus dilakukan? Yang pertama, karena kepentingan administrasi pada saat ini sangat urgent. Data-data individu, KK, KTP, akte, buku nikah, ijazah, itu datanya sekarang harus real, berbasis data. Untuk saat ini, data seseorang, jangankan ada perbedaan nama, ada beda penulisan saja, itu bisa tidak masuk di sistem. Kalau kita ingin membuat paspor, data-datanya berbeda, itu akan sangat menyulitkan. Bagian dari kehati-hatian Kementerian Agama itu melakukan cross-check pemeriksaan data calon pengantin. Kenapa mesti di cross-check? Sebab orang itu jangankan tulisan, ucapan saja bisa sama tapi datanya berbeda. Kebaya namina Sarip, tulisanana kumaha bisa beda-beda, bisa aya nu pake SY, aya anu ngange P, aya nu ngange F, padahal orangnya itu juga, penyebutannya sama, maka harus disamakan. Yang kedua, pendataan masa lalu dengan pendataan masa kini itu berbeda. Ai baheula mah ngadata teh cukup ku di data lisan. Ai nama kedah berbasis data lain. Makanya untuk tahun ini untuk pencatatan nikah harus pakai akte kelahiran. Sering orang menganggap bahwa ketika tertib administrasi dianggap mempersulit pernikahan. Ini malah disampaikan oleh orang yang paham terhadap agama. Rarese ayeuna mah rek kawin teh kudu aya akte, kudu aya akta cerai dan lain-lain. Padahal itu kepentingan setiap calon pengantin. KUA mah itu punya kepentingan naon. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa mesti dicatat di KUA? Nikah itu kenapa mesti dicatat di KUA? Agar memiliki legalitas. Sebab menurut Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan itu dinyatakan sah apabila sah menurut agama dan tercatat di KUA. Aya nikah henteu tercatat di KUA mah disebut nanti nikah naon? Nikah siri.
Eta nikahna sah atau pinter? Secara agama bisa sah. Tapi secara bernegara tidak sah. Apakah ada masalah ke depannya untuk orang yang berkeluarga tanpa tercatat? Banyak yang bermasalah. Di antaranya adalah ketika membuat dokumen keluarga itu menjadi sulit. Ngadamel kakak, ngadamel akte anak besar. Termasuk di dalamnya upami terjadi perceraian di mana suaminya tidak bertanggung jawab. Suaminya tinggalkan itu tanpa ucapkan talak. Istri yang ditinggalkan itu pada akhirnya jatuh talak tidak? Ditinggalkan ku suamina 10 tahun. Jatuh talak enggak? Jatuh talak. Ayo. Istri dikantunkeun ku carogena berangkatnya sanes maot. Dikantunkeun ku suamina pas ninggalkeun istrina henteu ngucapkeun talak ditinggalkeun we. 10 tahun jatuh talak ente. Ditinggalkeun 15 tahun jatuh talak ente. Bagaimana solusinya? Itu kan sulit. Tapi bagi orang yang berumah tangga dengan tercatat, maka dia bisa mengajukan pengadilan agama. Suamina dagaduh buku nikah, kita meureun salah kita mau balik deui ngajukeun ke pengadilan. Itu bisa. Bahkan di tahun kemarin saya mendapatkan sebuah kasus orang yang menikah secara resmi di KUA, si A dan si B nikah secara resmi di KUA. Kemudian cerai tanpa ke pengadilan. Jadi henteu gaduh akta cerai. Kemudian dua-duanya nikah lagi. Si mantan suaminya nikah deui, mantan istrina nikah deui. Mantan suaminya nikah dengan si C. Selang beberapa lama suaminya meninggal. Suaminya itu bekerja di sektor swasta. Kalau di swasta itu kan ada BPJS-nya, BPJS tenaga kerja. Itu dapat asuransi. Yang dapat asuransi siapa? Istri anu dinikah siri dapat asuransi teh? Ternyata yang dapat asuransi itu kemantan istri yang sudah menikah dengan orang lain. Nah, sabab masih kene tercatat dalam pernikahan dan can cerai di pengadilan. Makanya alhamdulillah adik-adik nikah dan mau tercatat di KUA. Jadi pami aya wargi tetangga anu nikah siri yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Hari keur pamegat mah dikantunkeun ku istrina ditinggalkeun. Istrina kabur gampil tinggal nikah deui dan teu kedah aya cerai. Itu yang pertama kepentingannya. Jadi kepentingan bagi setiap calon pengantin agar mendapatkan data pernikahan secara sah dan valid. Yang kedua, adanya bimbingan perkawinan itu adalah dari kekhawatiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tren pernikahan itu semakin banyak yang melakukan perceraian.
tahun 2024 itu yang bercerai lebih dari 500.000 pasang. Di Jawa Barat yang bercerai itu lebih dari 103.000 pasang. Di Kabupaten setahun ya katanya. Di Kabupaten Ciamis itu perceraian tiap tahun lebih dari 4.500 pasang. 4.500 teh pasang ya. Jadi lamun dietang karena jumlah penduduk itu rata-rata sadesaeun. Kata resepnya lamun dipisahkeun, dikumpulkeun anu tas cerai teh disadesakeun. Ieu mah jadi khusus desa janda, jeung khusus desa duda. Bisa jadi objek wisata sih kan itu. Kan kira-kira anu sering banyak berkunjung saha? Desa janda. Kan desa janda. Di Kabupaten Ciamis itu 4.500 pasang per tahun. Mayoritas masalahnya apa? Perceraian itu akibat apa? Masalah ekonomi. Ekonominya yang bermasalah atau ada masalah lain? Kalau masalah ekonomi, masalahnya no. Kurang atau lebih? Kurang. Ekonomi kurang menjadikan perceraian. Betul. Karena ekonomi kurang menjadikan orang banyak bercerai. Itu kelihatannya betul, tapi setelah dianalisa jawabannya salah. Salah. Kenapa? Karena ekonomi itu bagian dari karunia dari Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kehidupan itu ada yang miskin, ada yang kaya. Rumah tangga itu ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Perkawinan anu bentuk syariahnya itu ditentukan untuk manusia. Tidak untuk orang kaya, tidak untuk orang miskin. Dua-duanya tercakup di sana. Artinya apa? Artinya baik orang miskin ataupun orang kaya, ketika berumah tangga, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, kondisinya bagaimana? Secara ekonomi, kaya raya. Rasul menikah dengan Siti Khadijah itu bahagia apa tidak? Bahagia. Ketika menikah dengan Siti Aisyah, kondisinya bagaimana? Miskin luar biasa. Tapi dengan Siti Aisyah itu bahagia apa tidak? Bahagia. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang bercerai dengan alasan kurang ekonomi? Artinya jumlah itu tidak bermasalah. Ekonomi kurang itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu apa? Betul. Terus apalagi yang kurang? Yang kurang itu kenapa? Mentalitas. Betul. Yang lain? Saya kasih gambaran. Dan ini real, ya. Terjadi ada seorang istri yang menggugat suaminya
padahal secara materi dia cukup. Seorang istri menggugat terhadap suaminya untuk bercerai, padahal dia mendapatkan rumah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan nafkah harian yang menurut perhitungan di wilayah itu sudah cukup. Jadi lamun ayeuna mah anu dianggap cukup teh kanggo istri sabaraha dinten? 100.000 cukup? Sadinten 100.000 cukup. Nah, kalau gambarannya dianggap cukup 100.000, dia mendapatkannya 200.000 per hari. Kenapa menggugat? Karena yang dia dapatkan rumah, nafkah, kendaraan itu didapat dari mertuanya. Ari pameget nama masih kene resep ulin, lamun peting ngadon begadang jeung babaturanana nyaring-nyaring teh engke jam 11. Jadi tidur kapaginakeun jam 11 siang kakara nyaring ulin deh. Bagi istri kalau mendapatkan suami seperti itu nyaman teh? Katanya kurang ekonomi, ini kan udah lebih. Sebetulnya dalam rumah tangga bab ekonomi itu bukan urusan kurang atau lebih, tapi lebih kepada mentalitas. Mentalitas. Yang kedua, bab ekonomi itu akan berpengaruh karena masalah perlakuan. Mentalitas suaminya malas cari kerja, malas berusaha, malas bekerja. Itu kan bagian dari mentalitas. Lamun tos malas hal seperti itu, kira-kira kadituna jadi beunghar atau jadi miskin? Secara ekonomi dina keluarga jadi cukup atau jadi kurang? Jadi kurang. Jadi kurangnya itu bukan karena jumlah, tapi karena mentalitas. Suaminya rajin bekerja, mendapatkan penghasilan banyak, diberikan kepada istrinya. Istri punya mentalitas boros. Dipasihan sabaraha wae CF, diminta tanggung jawab ku suamina. Ai artos diangge naon kalahkan nyarekan, duit sakitu wae ditatanyakeun. Kalau seperti itu, kira-kira dalam rumah tangga nantinya akan berkecukupan atau akan berkurang secara ekonomi? Berkurang. Artinya apa? Mentalitas. Kalau suaminya rajin bekerja, daek gawe, istrina hemat, maka klop mental anu hade jeung mental anu hade baris nimbulkeun ekonomi berkecukupan. Anu kedua, perlakuan. Bagaimana memperlakukan. Da dina rumah tangga mah kuncina perlakuan. Suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami. Mana anu diharapkan? Anu diharapkan adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik. Tadi kan 100.000 cukupnya? Cukup. Kayak istri menjadi rada bingung lamun bab artos mahnya. Upami 1 juta sadinten atuh. Tiap dinten gitu. Cekap.
Jawab naga sambil senyum ay 1 juta mah. Ya, 100.000 mah bari bingung. Ya teh cukup moal. Itu pelajaran bagi suaminya. Bab uang itu bagi istri adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kade, jumlah itu tidak menjadi hal penting dalam rumah tangga. Penting ketangnya, dari istri mah kudu loba. Jumlah itu penting, tapi yang paling penting itu perlakuan. Dipasihan tiap dinten 1 juta, terus dipasihan. Kira-kira senang teh? Senang teh? Bahagia teh? Bahagia. Kakarasa tahun rumah tangga, ketahuan ternyata suami teh geuning geus kawin deui jeung sejen, dipasihanana 2 juta tiap hari. Seneng tidak? Sugan teh urang wungkul nu dibere 1 juta teh geuning ka ditu mah 2 juta. Berarti 1 juta itu menyenangkan apa tidak? Nu diobrolkeun ka ditu mah 2 juta. Betul? Karena apa? Karena perlakuan. Geuning disatukangeun urang teh aya deui awewe sejen nu dinapkahan. Atau diberikan 1 juta tapi perlakuannya baik. Neng, ye 1 juta kanggo dinten ayeuna. Sok kelola sing sae, sing cekap. Upami aya langkungna tabungkeun. Aya keneh langkungna si mamah pasihan. Upami masihanana pakai bahasa seperti kitu raos teh. Raos. Tapi cek salaki teh tah duit sia mah ada boros. Enak tidak? Kalau itu senantiasa diberlakukan ucapan-ucapan seperti itu, banyak orang yang bercerai. Aya peristiwa anu cukup geger dulu di sekitar tahun 2005. Seorang istri diangkat PNS, kan 2005 itu honorer langsung diangkatnya. Ternyata dapat SK langsung gugat cerai suaminya. Itu. Pas ditanya kenapa gugat ke suami, nyeri hate lamun dibere duit sok dituturkeun ku bahasa anu goreng. Seperti tadi. Sing apik sia teh ulah boros. Nah. Terus ketika ngalongok ka ibuna, atanapi ibuna sumping, bab ekonomi itu senantiasa dibaca dengan bahasa yang kurang nyaman. Merena mah mereknya ngasih terus, tapi dia pakai bahasa yang kurang nyaman. Tuh indung mana yang minta naon deui. Itu kan nggak enak, tapi ngasihnya dia kan. Jadi ada dendam yang disimpan ketika merasa dirinya mandiri, minta cerai. Masalahnya masalah uang atau masalah perlakuan? Masalah perlakuan. Jadi kalau saat ini banyak orang yang bercerai dengan alasan ekonomi kurang, itu salah. Yang benar itu karena masalah mentalitas yang buruk, karena masalah perlakuan yang buruk. Dan ternyata banyak orang yang kehidupannya miskin, kehidupannya serba kekurangan, tapi dia masih bisa bertahan dalam berumah tangga. Segernya anu miskin bisa bertahan dalam berumah tangga. Nah, kenapa? Karena dia saling memperlakukan dengan baik. Dan kunci rumah tangga mah saling memperlakukan.
Maka ada peribahasa, tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna, yang ada adalah suami istri yang sempurna. Mata kula heran, ya. Lamun aya sesebutan bujang, duda, merana, nya. Atanapi gadis, janda, gelisah. Tapi kalau suami istri, henteu aya kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena yang ada itu hanya laki-laki, tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna, yang ada itu adalah suami istri yang sempurna. Bagaimana menyempurnakannya? Istri kurang cantik. Bagaimana bagi suami untuk menyempurnakannya? Ayo. Kada nu dipikirna ulah beli skincare. Gitu. Itu mah bukan kesempurnaan hakiki. Bagi suami tidak pernah mengucapkan kejelekan. Mamah teh meuni hideungnya, tahulah eta teh gitu. Walau bagaimana keadaannya, istri harus tetap kita ucapkan, mamah teh cantik. Coba bagi seorang perempuan, upami disebutkeun kagorenganana, leres eta teh sok nyelekit. Neng mah meuni pegek gitu. Enak mah ku kabogor dikitukeun gitu. Komong ke ku salaki gitu. Pameser lipstik. Nanti dililik segala bibir dor kita. Kan gak enak. Maka setiap kekurangan itu suami yang menyempurnakan dengan pujian. Kalau suaminya pemalas, bagaimana menyempurnakannya? Istrinya yang memberikan motivasi. Kalau istrinya melakukan kesalahan, bagaimana menyempurnakannya? Suaminya memaafkan. Suami melakukan kesalahan, menyempurnakannya gimana? Istrinya memaafkan. Yang kadang ya keur pamegat. Urang mah lamun lalaki bikin kesalahan sekali ya kesalahan. Wiridna bisa nepi bertahun-tahun. Kapanggih WWA sakalinya. Eta teh terjadi 2002 genep. Engke 2003 genep dibaca kene. Jadi pas panggil teh jeung jalmanan, taetaan sok WA-an jeung Maka hati-hatilah bagi suami, jangan banyak melakukan kesalahan. Lamun istri mah beda. Lamun nyieun kesalahan ku urang disebut itu nyangangan. Gitu. Makanya banyak yang menyebut bahwa perempuan itu ras terkuat di dunia. Tapi jangan salah, tergantung siapa yang memperlakukannya. Ayeuna upami istrina cerewet, sok bagaimana menyempurnakannya? Gua balem salah. Sok istrina ngobrol cerewet urang teh cicing. Jawab atuh hayu cicing gitu. Kurang ditemalan. Ieu bagus dicarekan kakara ngobrol cenah gitu. Nah itu kalau istri.
Maka untuk menyempurnakannya, jadilah pendengar yang baik. Mun keur dicarikan teh cicing heula, engke ngajawab dina waktu anu tepat. Gitu. Itu perlakuan dengan istri, maka menjadi kesempurnaan. Setiap kekurangan dari pasangan, itu pasangannya lah yang menutup aibnya. Kada dina rumah tangga ulah sok ngobrolkeun bab rumah tangga kekurangan anak kanulian. Gaduh teman curhat misalnya, nggak boleh. Kekurangan-kekurangan pasangan itu tidak boleh diceritakan ke orang lain, termasuk ke teman. Urang ngobrolkeun weh boga salaki teh pelit. Ketika ada orang lain yang menceritakan kebaikan suami, maka orang yang tahu tentang kekurangan suami dia akan menyela. Pas ngobrol teh jeung nulian, salakina si eta mah nya daekan usahana mani maju, loba meureun duitna. Beunghar ge si eta mah pelit. Tahu pelitnya dari mana? Dari istrinya. Dari istrinya. Suami juga sama. Ketika menceritakan kekurangan istri, maka orang akan lebih merekam kekurangannya daripada kelebihannya. Jadi solusi teh, namun suami pelit diobrol-obrolkan ka batur. Makanya dibiasakan jangan pernah menceritakan kekurangan pasangan terhadap orang lain. Aib pasangan itu menjadi aib bagi kita. Dan ngareunah ngobrolkeun anu dianggap rahasia. Karena di rumah tangga mah rahasianya. Terus saya tetangga nu apal, itu ngobrolkeun kanu lain teh ngareunah asa pangnyahona. Dibiasakan tuh jangan pernah menceritakan kekurangan pasangan. Kesempurnaan dalam rumah tangga itu ketika ada kekurangan, maka pasangannya lah yang menutup aibnya. Aya nu hubungan tos 2 tahun, bobogohan alami ya. Sok ngobrolkeun kekurangan kanu lain tara? Tara. Atau pikir-pikir asa pernah gitu. Nah jangan, nanti kalau sudah jadi pasangan, jadi suami istri, itu tidak boleh. Kembali ke awal, bahwa dalam rumah tangga itu yang paling penting adalah baik suami atau istri itu saling memperlakukan dengan baik. Wa asiruhun nabil ma'ruf. Suami memperlakukan istri dengan baik, istri memperlakukan suami dengan baik. Ayatna miwarang urang gawe atau miwarang urang nungguan? Urang gawe. Suami memperlakukan istri dengan baik, artinya suamilah yang memperlakukan istri. Tidak ada kata bagi suami lah pamajikan urang mah di bageurang ge anger we kitu. Itu berarti dia berharap agar istrinya memperlakukan baik. Di piwarangna ge urang memperlakukan istri dengan baik. Istri juga sama seperti itu, memperlakukan suami dengan baik. Kunaon teu nyangu lah dah salakina ge koret. Jangan seperti itu. Mayoritas orang yang melakukan perceraian salah satunya adalah karena berharap kebaikan dari pasangan. Mata kula heran lamun aya suami istri anu cerai ketika ditanya, "Neng kunaon pangna pepegatan?" Jawabanna naon? Nyebut kekurangan mantan.
Lah, da salaki urang mah. Pas ditanya teh ka salaki, nah Kang kunaon pangna pepegatan? Da pamajikan urang mah. Tara aya nu ditanya cerai kunaon pangna pepegatan? Da abdina jalmi teu waras. Tara aya. Artinya apa? Dia sudah hilang dari arah dalam berumah tangga. Bagaimana agar kita memperlakukan pasangan dengan baik? Oke, sadapnya. Dibagi cai. Bilih haus. Kita memperlakukan pasangan dengan baik. Untuk memperlakukan pasangan dengan baik, maka kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap pernikahan para sahabat, termasuk putrinya Siti Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali, dalam khutbahnya senantiasa menyampaikan ittaqullaha. Bangun rumah tangga itu dengan ketakwaan. Hari takwa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu takwa. Kenapa Rasul mewasiatkan terhadap sahabat untuk membangun rumah tangga itu dengan ketakwaan? Sebab Allah telah menjanjikan bahwa sorga itu diperuntukkan bagi orang yang takwa. Sorga itu kan gambaran kebahagiaan. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu dalam rumah tangga, membangun rumah tangga itu dengan ketakwaan. Harus karena Allah, harus karena ketaatan kepada Allah. Kewajiban suami naon? Ka istri abdi narosna. Kewajiban suami naon? Naon? Neng, naon neng? Kewajiban suami? Nafkah. Naon? Neng, kewajiban suami naon? Nafkah. Nafkah kewajiban? Emang bab nafkah cerdas ya cara pak. Kewajiban suami itu mencari nafkah, memberi nafkah. Kalau koridornya koridor takwa, maka bagi setiap suami mencari nafkah itu harus karena Allah. Urang teh dibere kewajiban ku Allah, usaha cari. Urang teh diberikan beban ku Allah untuk memberikan nafkah terhadap pasangan, berikan. Kewajibanana naon? Mencari dan memberi. Kalau kita mencari karena Allah, kalau kita memberi karena Allah, kira-kira bakal mendapatkan kekecewaan mau? Sampai kapanpun suami tidak akan pernah kecewa ketika mencari dan memberi. Di mana letak kekecewaan? Letak kekecewaan itu ketika ketakwaannya hilang. Pas memberi itu kita niatnya memberi istri. Itu karena Allah ingin membahagiakan istri. Atau malah menunjukkan ria. Mengpeng loba duit ek nereka pamajikan.
maka disitulah akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Karena istri itu, perempuan itu ketika diberi responnya tidak pernah sama. Bisa diberi dia tersenyum, bisa diberi dia berterima kasih, bisa diberi dia tetap cemberut. Di pasihan, harusnya kalau diberi itu bagaimana? Berterima kasih. Tapi bisa jadi istri itu diberi tetap bahkan banyak laki-laki yang menilai bahwa istrinya itu menjadi tidak taat terhadap suami karena nafkahnya kecil. Kunaon pang napa pegatan da pamajikan urang mah teu taat, da urangna merena sok leutik. Sanggeus usaha ripuh pamajikan teh jadi sok ngalawan. Sok aya bahasa gitu? Itu karena dia melihat terhadap pasangannya. Apa yang dia berikan itu ingin respon dari pasangan. Tapi tadi memberi karena Allah, usaha karena Allah, moal pernah kecewa. Istri tersenyum, alhamdulillah. Istri tidak tersenyum, cemberut, sabar. Kenapa? Karena kita memberinya karena Allah. Membangun rumah tangga itu dengan ketakwaan. Istri juga sama seperti itu. Kewajiban istri terhadap suami itu apa? Rada saya nggak jawab kewajiban namanya. Kewajiban istri terhadap suami manaon? Taat. Taat ke suami. Ketika kita melakukan ketaatan terhadap suami, jangan karena suami, tapi harus karena Allah. Apalagi kalau ketaatan terhadap suami diukur dengan nafkah yang diberikan. Lamun mere gede jadi daikan, lamun diberi litik jadi kaleken. Begitu. Orang yang takwa itu ketaatannya karena Allah, bukan karena suaminya. Kalau ketaatannya karena Allah, bagi istri bisa kecewa nggak? Enggak. Tapi kalau karena suami, istri bisa kecewa. Kurang tegas, kurang taat kumaha, tapi salah kita anger we galak. Anger we salah kita resep ka awewe saja. Kecewanya karena Allah atau karena suami? Karena suami. Maka bangun rumah tangga itu ketakwaan karena Allah, bukan karena suami. Kalau suami karena Allah, istri karena Allah, maka dua-duanya akan klop dalam kebahagiaan. So, tina cerita anu nembe, upami masing-masing memperlakukan kebaikan, masing-masing karena Allah, ayan bercerai mah susah untuk bercerai, dan masing-masing memperlakukan kebaikan. Kalau orang karena Allah, kita perhatikan, ada nggak istri yang tetap nyaman berumah tangga dengan suaminya yang tidak pernah memberi nafkah? Bertahun-tahun suaminya tidak memberi nafkah, ayah istri bertahan? Banyak. Suaminya udur seruk bertahun-tahun, diurus istrinya. Masih nafkah teh suaminya. Usaha teh malah urusin, tapi istrinya bisa bertahan. Itu kenapa? Karena dia patokannya bukan suami memberi nafkah atau tidak, tapi kebahagiaan karena Allah. Kahiji etatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik yang berdasarkan takwa Allah, ketaatan Allah.
Anu katilu dina rumah tangga itu senantiasa ditingkatkan ilmu pengetahuan, ditingkatkan pangabisa, kemampuannya ditingkatkan. Ulah anger wae. Neng tiasa nyangu mah tiasa nyangu. Upami ngabubur biasa. Ngabubur biasa. Ngaliwet biasa. Upami ngadamel lepet kupat ngadamel buras biasa. Upami ngadamel tumpeng biasa, tumpeng. Ngadamel wuduk biasa. Sabaraha rupa tah disebutan? 7 ya, 7 rupa. Itu bahannya tina naon? Tina beas. So, tekedah ngacung, emutama dina diri urang. Tina nu eta urang tiasa ngolah sabaraha rupa. Kalau kemampuan kita hanya mampu mengolah jadi sangu, artinya kemampuan kita masih terbatas. Lamun kemampuan orang terbatas, ngolah rumah tangga lebih mudah, lebih sulit. Tapi lamun kemampuan orang mencapai kana anu katujuh, 7 rupa eta tiasa ngabdamel, itu lebih mudah. Suami udur, teh hoyongeunana bubur, lain lumpat ka jalan neangan bubur ayam. Tapi orang ngadamel. Hetang-hetangan lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah ngolah rumah tangga. Suami teh nyanak rerencangan 10 urang. Lamun nyangu jeung rencangna 10 urang nyuguhan cukup teu ku artos 200.000. Kurat karet. Nu lebih pantes bari murah nyuguhanna kunaon? Ngaliwet. Coba lamun urang mampu ngaliwet mah. Tadi kan mampuna nganukur nyangu wungkul, berarti kudu ngamoda rencang seueur. Tapi lamun ngaliwet mah lebih efisien. Pamidi urang mapan sok aya istilah 4 bulana 7 bulana upami anu hamil. Henteu syukuran era ku tatangga, rek syukuran salaki teu bogaeun duit. Nu paling ringan ngadamel naon? Bikin nasi kuning. Cukup ngan ukur ku sambal goreng tempe bungkul. Eta ge tos pantasnya. Sambal kan kitu mah ku goreng tempe unggul ge cukup sambal goreng tempe unggul. Itu kalau kita punya kemampuan. Tingkatkan terus kemampuan. Kalau suaminya jadi petani, dia hanya menghasilkan pisang, isuk-isuk disuguhan cau. Pabeberang disuguhan cau salaki teh. Kepenting disuguhan cau. Rai isuk disuguhan deui cau. Boseneun teu? Boseneun. Ngahajar narosna ka dieu henteu ka dieu ya. Supaya kapikireun. Bosen. Tapi coba upami enjing-enjing di pasihanana pisang goreng. Engke siang rada hanaang meh seger di pasihanana kolak. Kawenginakeun aya lapar di pasihanana teh pisang aroma. Kira-kira bosan mah? Wah. Non sababna rupa-rupa. Itu kalau istri kreatif, ningkat kemampuan anak. Termasuk kan aya urang mah kebiasaan lamun bikin rencang teh sok naon? Tahu tempe. Ada ulah digoreng wae.
Cuma suami ek makan isuk-isuk goreng tempe. Jo isukna goreng tahu gitu. Sok kajen teuing tahu tempe tapi rupa-rupa gonta-ganti. Termasuk bagi suami kemampuannya terus diolah. Ulah sampaikan ke suami nalika setrikaan pareum itu kajenting istri henteu istrika. Ya teu kumahanya pareum duka atau apa. Sing kreatif sok nu kararitu membuka. Kompor nepikeun ka suami sieun masang gas. Keterlaluan. Cik masangkeun gas masih bisa. Termasuk dina usaha, dina milarian nafkah. Lamun urang punya kemampuan dina tani, halodo panjang karena tani teu bisa rubah anu lain. Lamun dagang aya keterbatasan. Lamun musim hujan ramena teh anu hanet-hanet dagang cilok. Lamun keur panas urang dagangna kana sirop. Rubah-rubah. Bisa rubah-rubah itu karena kemampuan urangna banyak. Tapi lamun kurang kemampuan, model supir teu bisa nanaon deui. Jadi lamun geus teu jalan teh, mobil mogok teh usaha ge jadi mogok. Tak suami itu tingkatkan kemampuan. Ulah sampaikan kang ke geus 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun cek batur teh rumah tangga seeta anger we ti baheula kitu. Tingkatkan. Yang terakhir al-akhlaqul karimah. Suami dan istri itu minimal dalam rumah tangga harus menunjukkan akhlak yang baik. Minimal bahasa sing hade. Neng, eka si A manggilna sok naon? Itu sok manggil naon? Neng. Dipanggil Neng rausen teh. Rausen. Manggil AA kan itu rausen teh. Itulah yang diajarkan oleh Rasul. Ketika kita memanggil, ketika kita berbicara, maka ucapkan kata-kata yang nyaman di lisan dan nyaman didengar. Nyaman di lisan, nyaman didengar. Kan aya bahasa anu halus, tapi nyelekit. Kedah pakai bahasa anu enak diucapkan, enak didengar. Maka Rasulullah itu terhadap istri-istrinya tidak pernah memanggil pakai nama. Kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Sok tinggalian dina hadis. Daya Nabi nyebutkan Aisyah, Khadijah atau nama-nama lain. Kecuali kalau apa yang diucapkan itu kesananya akan berkaitan dengan hukum. Itu hanya sebuah penegasan. Dalam kehidupan keseharian itu pakai panggilan yang nyaman. Siti Khadijah manggilna Ummul Mukminin. Itu sebagai penghormatan karena dialah ibu yang pertama bagi umat Islam. Makanya dipanggilnya Ummul Mukminin. Itu kebanggaan bagi Khadijah. Siti Aisyah itu sebagai istri yang cantik dan istri yang paling muda, maka dipanggilnya Humairah, yang cantik, bersih, kemerah-merahan. Panggilan itu kelihatannya sederhana, tapi itu akan berpengaruh terhadap rasa. Sok biasanya nyebut Neng. Lamun nyebut nama Neng enak teh.
Tokot atuh kumaneh. Jangankan itu, ketika kita pakai bahasa yang senantiasa santun, senantiasa pakai bahasa yang lembut, menurun kadar kelembutannya, itu akan menyentuh rasa. Biasa nama caroge pamimiwaran teh, punten pangyanakeun, punten pangdamalkeun. Pangyanakeun gelas, pangdamalkeun kopi. Kari-kari ayeuna miwarangna cik pangyokotkeun gelas. Enak tidak? Itu padahal lazim. Tapi karena menurun kadar kelembutannya, maka akan menyentuh rasa. Tidak akan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga kalau suami istri memperlakukan pasangannya dengan bahasa yang lembut. Tara aya papaseaan anu pakai bahasa lembut, pasti pakai bahasa kasar. Tara aya anu ngajak gelut dupi aawan tun kada. Kan di peureupana ge kalah kaseri. Nu gelut mah biasana ge ai sia wani ka aing. Maka dibiasakan jaga setidak nyamannya hati, lisan itu harus senantiasa dijaga. Ulah sampaikan kalepas. Yang berikutnya yang harus dijaga dalam hubungan rumah tangga itu adalah kebersamaan dalam beribadah. Biasakan sholat babarengan, biasakan puasa babarengan, biasakan berangkat ke pangaosan babarengan, atau minimal di bumi ngaos babarengan. Itu akan sangat mengikat hati. Aya nu masih keneh salat 5 waktu bolong-bolong. Sok tinggalin salat 5 waktu aya. Aya, bias teu kedah ngakunya, emutanna oh nya aya. Hati-hati kalau ada pasangan baik suami atau istri, atau suami dan istri sudah berani meninggalkan sholat, itu lampu merah dalam rumah tangga. Abi henteu nyebutkeun lampu hijau, lampu merah dalam rumah tangga. Kenapa? Orang yang sholatnya berani ditinggalkan, itu rumah tangganya tidak akan pernah tertib. Orang kalau sholatnya tertib, insya Allah rumah tangganya tertib. Dan orang kalau sudah berani meninggalkan sholat, artinya dia sudah berani meninggalkan Allah. Gampil ninggalkeun pasangan, upami urang tos berani ninggalkeun Allah. Sok taros kanu pernah bercerai, tanya sejarah hidupnya, itu dipastikan salah satunya atau dua-duanya tidak tertib dalam sholat. Nah berani ninggalkeun atanapi lalawora dina sholat. Batur berangkat ke masjid di macicing di imah. Di masjid geus adan imah anteng ngomeh HP. Itu. Biasakan tertib dalam sholat. Insya Allah upami anu eta dilakukan, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari awal sampai akhir saya berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga dengan ekonomi atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ekonomi itu bukan patokan kebahagiaan. Karena dengan perilaku takwa, perilaku memperlakukan pasangan dengan baik, maka insya Allah kekayaan akan terhimpun.
Naon margina margi jalmi anu takwa mah bakal mendahulukan pasangan. So kayaknya lamun gaduh artos, ya lamun rumah tangga hitung-hitungan anak karena ekonomi. Dina rumah tangga mending rumah tangga beunghar atau mending miskin? Kayak pilihan lain. Itu jadi doa ya banyak. Pilihan ketika orang mengatakan rumah tangga kebahagiaan bagi seorang istri itu adalah kekayaan, kebahagiaan bagi seorang suami adalah kekayaan. Jadi lamun anu beunghar mah bahagia gitunya hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungannya karena harta, maka dalam rumah tangga itu akan salah.